warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Klinik Kipah, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan ya. Sebagaimana juga makhluk yang lain, tumbuhan juga bisa bergerak seperti hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan itu menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang. Jadi kemampuan untuk iritabilitas salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk juga tumbuhan. Jadi geraknya di sini bukan karena digerak-gerakkan, bukan karena ditiup angin, tapi karena dia menanggapi rangsang. Betul. Baiklah adik-adik sekalian, kalau kita buat sebuah bagan, maka gerak tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak esionom dan gerak endonom. Nah, gerak endonom itu gerak yang sifatnya spontan ya, atau gerak yang perangsangnya berasal dari dalam, itu dibedakan menjadi dua, yaitu notasi dan higroskopis. Untuk gerak notasi itu contohnya adalah gerakan sitoplasma di dalam sel. Kalau gerak higroskopis itu contohnya adalah pecahnya buah polong-polongan. Sedangkan gerak esionom itu adalah gerak yang perangsangnya berasal dari lingkungan atau dari luar tumbuhan. Dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Yang mirip itu adalah gerak tropisme dan gerak nasti. Yang berbeda sendiri adalah gerak taksis. Kita mulai dari gerak taksis saja ya, yang mudah ya. Gerak taksis itu gerak pindah tempat ya, jadi secara keseluruhan dia berpindah. Karena dia gerak pindah tempat, otomatis itu adalah bendanya berupa benda-benda yang mikroskopis atau benda yang kecil ya. Sedangkan gerak tropisme atau gerak nastis mirip, yaitu gerak bagian tumbuhan, bisa batangnya, bisa akarnya, bisa bunganya, bisa daunnya. Sama dengan nasti, ini gerak bagian dari tumbuhan, bisa batangnya, daunnya, atau bunganya. Nah, perbedaannya adalah kalau tropisme arahnya nanti ditentukan oleh rangsangnya, sedangkan kalau nasti arahnya tidak ditentukan oleh rangsang. Untuk gerak tropisme, yang pertama adalah gerak fototropisme atau gerak tropisme karena menanggapi rangsang. Contohnya adalah bunga matahari menghadap ke matahari. Kemudian ada geotropisme, yaitu gerak tropisme karena pengaruh gravitasi. Contohnya adalah gerakan akar. Kemudian hidrotropisme atau gerak tropisme disebabkan oleh air, menanggapi rangsang air. Kemudian tikmotropisme itu adalah gerak tropisme yang karena menanggapi sentuhan. Contohnya adalah tanaman sulur ya, dia melilit ke batang pohon. Kemudian kemotropisme itu gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan bahan kimia, zat kimia atau semacam pupuk. Sedangkan gerak taksis itu adalah fototaksis, berarti perangsangnya cahaya. Contohnya adalah gerak euglena ya, dia pindah karena menuju ke arah cahaya. Atau kemotaksis, ini contohnya adalah gerakan sperma menanggapi zat kimia. Sperma akan mencari ovum karena terangsang oleh adanya protein tertentu. Kemudian gerak nasti, ada seismonasti atau karena sentuhan atau tikmonasti, contohnya adalah putri malu ketika disentuh. Kemudian ada niktinasti, ini menanggapi suasana gelap, contohnya adalah menutupnya daun pada malam hari. Kemudian ada fotonasti, gerak nasti karena cahaya, menanggapi cahaya, contohnya itu adalah bunga tulip. Oh bukan ya, fotonasti itu contohnya adalah bunga mekar sore, mirabilis ya. Kemudian ada termonasti, menanggapi karena suhu, ini mekarnya bunga tulip. Kemudian ada haptonasti, ini karena menanggapi rangsangan karena serangga seperti kantong semar, dia akan menutup kalau ada serangga yang masuk. Kemudian ada nasti kompleks, itu menanggapi beberapa rangsangan sekaligus. Jadi ini gerak nasti. Jadi itu secara skematis dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi adik-adik mungkin lebih mudah dan diingat, ini namanya sangat tergantung dari zat perangsangnya ya. Jadi gampang, yang penting kalian bisa membedakan tropisme, taksis sama nasti serta gerak esionom dan endonom. Yuk sekarang kita lihat contoh. Perhatikan tanaman yang berada di kamera ini namanya tanaman adenium ya. Nah,
lihat batangnya itu kan agak bengkok ke arah yang lebih terang, karena yang bergerak itu bagian dari tanaman dan dia cenderung menuju ke arah cahaya, namanya gerak fototropisme. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, di depan saya ini ada pohon bambu ya. Kita lihat akar pohon bambu. Nah, ini akar pohon bambu. Berarti ini gerak geotropisme namanya. Kenapa disebut gerak geotropisme? Karena akar ini menuju ke arah pusat bumi karena ditarik oleh gaya gravitasi. Nah, berikutnya teman-teman, ini kita memperoleh tanaman apa ini? Putri malu ya. Nah, perhatikan putri malu. Jadi kalau saya sentuh dari sini nih, nah pola gerakannya seperti itu, tidak ada perubahan. Kalau saya sentuh dari atas, nah tetap aja begitu. Jadi dia itu tidak akan terpengaruh oleh datangnya rangsang, mau rangsangnya dari atas mau dari bawah, maka pola gerakannya tetap sama. Dia akan menutup daunnya seperti itu polanya. Gerakan semacam ini namanya gerak nasti ya. Tapi karena yang menyebabkan atau rangsangnya ini adalah karena sentuhan, ini kasus ini disebut dengan gerak tikmonasti atau sentuhan benda keras, tikmonasti atau seismonasti. Lihat, nah seperti ini putri malu ya. Nah, berikutnya adik-adik sekalian, di depan saya ini ada tumbuhan merica. Ini lihat, merica ini melilit di pohon mangga. Jadi arah pertumbuhan batang dari merica ini akan mengikuti kemana batang tempat dia menempel itu berada. Dia cenderung ke atas sana. Nah, semacam ini. Ini diakibatkan karena batang merica itu bersinggungan dengan batang pohon mangga. Ini kayak tanaman sulur gitu ya. Contohnya kayak kacang panjang dan macam-macam itu. Namanya ini gerakannya kan mengikuti arah datangnya rangsang, yaitu pohon mangganya itu. Namanya ini gerak tropisme. Nama lengkapnya yaitu tikmotropisme. Nah, seperti ini juga. Ini kasus gerak tikmotropisme. Lihat, ini kan melilit ini. Nah, ini melilit. Ini melilit mengikuti batang tempat dia melilit. Ini gerakannya tikmotropisme. Terus kemudian ini dia memiliki buah ya. Nah, buah ini kalau sudah kering dia akan pecah. Nah, ini yang dimaksud dengan gerak tadi higroskopis. Kalau ini kering sehingga terjadi perbedaan kadar air yang tidak merata, jadi sel-selnya kekurangan. Nah, ini pecah. Nah, ini pecah. Nah, ini saya paksa pecah ya. Tapi kalau sudah kering beneran, nanti secara otomatis dia akan pecah sendiri. Dia akan mengeluarkan bijinya. Ini akan pecah. Jadi gerakannya memang spontan, jadi pecah biar gitu ya. Oke, ini contoh gerak apa tadi? Namanya gerak higroskopis, termasuk gerak endonom, rangsangnya dari dalam. Tadi ya sudah dibahas di awal tadi. Berikutnya teman-teman sekalian, ini di depan kamera ini ada pohon asam ya. Nah, pohon asam ini lihat daunnya itu kalau sudah mulai gelap, sudah mulai gelap, maka daunnya ini akan menutup seperti ini. Namanya gerak tidur, atau karena pola gerak tidurnya itu selalu sama, pasti gerak nasti, bukan gerak tropisme. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh rangsang, namanya gerak nasti. Nah, karena penyebabnya adalah perubahan cahaya atau gerak tidur. Tidur itu kan malam. Malam itu kan dalam bahasa Inggrisnya kan night. Makanya geraknya disebut nikti nasti. Gampang ya, naik jadi nikti nasti. Gitu. Ini pohon asam namanya ya. Baik teman-teman, sekarang saya ada di sungai ya. Kita akan melihat bagaimana kasus
pola arah pertumbuhan akar yang berada di tepi sungai. Nah, perhatikan. Ini kecenderungan akar, ini akar bambu yang hidup di pinggir sungai. Ini kecenderungannya adalah menuju ke arah air. Jadi arah pola pertumbuhan atau pergerakan akar bambu ini menuju ke arah air. Jadi gerak tropisme, karena perangsangnya adalah air, disebut dengan gerak hidrotropisme. Hidrotropisme ya. Nah, jadi pergerakan akar macam-macam ya, bisa karena gravitasi, atau bisa karena pergerakan air, atau mungkin dia bergerak arahnya mendatar. Bisa jadi. Kenapa? Kalau dia bergerak arahnya mendatar, berarti kemungkinan dia akan mencari zat hara. Zat hara itu kan berupa zat kimia. Kalau karena pergerakan akarnya itu dalam rangka dia mencari zat hara atau zat kimia untuk nutrisinya, maka disebut dengan gerak kemotropisme. Jadi semacam itu pergerakan dari tumbuhan itu ya. Nah, contohnya ini juga teman-teman sekalian, ini perhatikan pohon bambu ini ya. Jadi teman-teman sekalian harus kalian pahami. Jadi dalam satu tumbuhan itu dia bisa mengalami pergerakan, berapa macam pergerakan sekaligus ya. Lihat kalau kita pohon bambu ini kita lihat batangnya pasti akan tumbuh ke atas, yaitu akan menuju ke tempat datangnya cahaya. Maka gerakan tumbuhnya batang itu disebut dengan fototropisme positif. Tapi pada saat yang bersamaan akarnya akan menjauhi datangnya rangsang cahaya, bisa disebut dengan fototropisme negatif. Atau sebaliknya, karena akarnya ini mengikuti gaya tarik gravitasi atau menuju ke pusat bumi, namanya geotropisme positif. Tetapi pada saat yang bersamaan batangnya disebut dengan geotropisme negatif, karena dia menjauhi dari bumi. Itu perbedaan antara tropisme positif dengan tropisme negatif. Kalau dia searah atau menuju ke arah rangsangnya positif, kalau dia berlawanan arah dengan rangsangnya, maka dia disebut dengan tropisme negatif. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang gerak pada tumbuhan? Selengkapnya tentu kalian harus membaca lagi banyak referensi ya. Nah, inilah macam-macam pergerakan pada tumbuhan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.